saya permisi dulu. Mau ke hutan mangrove saya. Ya, paling kurang lebih lah 5 kiloan gitu. Ya. Oke, saya mau ke hutan mangrove Wonorejo, kurang lebih 5 kilo dari rumah saya. Sampai di hutan mangrove Wonorejo, pantai timur Surabaya. Di sini daerah konservasi mangrove, dan di sini juga tempat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk melestarikan hutan mangrove. Dan semua komponen masyarakat juga memiliki kontribusi yang luar biasa, sehingga terjadilah konservasi ini menjadi pusat perhatian dari semua komunitas mangrove di seluruh dunia. Nama saya Lulut Sri Yuliani, umur 48 tahun. Saya mencintai mangrove karena mangrove ini bisa membantu mengembalikan lingkungan, kemudian juga memberikan inspirasi peningkatan ekonomi masyarakat untuk mencintai mangrove. Masyarakat pun juga sejahtera karena dengan membuat eksperimen produk unggulan mangrove yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat sekitar mangrove, itu bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, otomatis memberikan lapangan kerja baru untuk mereka yang masih menganggur. Artinya bahwa mangrove itu sumber kehidupan manusia. Bagi Lulut, begitu biasa beliau dipanggil, mangrove adalah pusat inspirasinya. Berkat tanaman mangrove pula, Lulut kemudian terkenal sebagai pelopor batik mangrove setelah berhasil mengolah mangrove jenis Pulqueira sebagai salah satu bahan utama batik buatannya. Di rumahnya yang sederhana di kawasan Rungkut, kota Surabaya, setiap hari Lulut bergelut dengan batik mangrove. Awalnya Lulut memang berusaha untuk memberdayakan masyarakat sekitar rumahnya dengan kreasi batik mangrove. Namun kini usaha itu kian meluas hingga keluar kota Jawa Timur. Tak hanya Lulut yang mengecap untung, mereka yang diberdayakan pun terangkat perekonomiannya. Nah, inilah yang paling mensupport kegiatan kita, karena dari hasil usaha ini sepenuhnya untuk kegiatan konservasi dan pengembangan pemberdayaan untuk orang yang cinta mangrove. Kalau batik mangrove ini dijual minim 400, harganya bisa di atas 3 juta. Dari kulit Pulqueira, Lulut menemukan kreasi batik mangrove dengan gradasi warna dan pakem yang berkarakter. Semua itu dihasilkan dari sebuah proses ketelatenan dan ketelitian yang tinggi. Nah, ini pewarna dari Pulqueira Indonesia. Ini direndam dulu 2 minggu, lalu direbus 2 minggu, fermentasi setengah bulan. Jadi 1,5 bulan baru jadi pewarna. Ini sertifikat ini memang untuk melengkapi pembelian 1 lembar kain batik. Nah, kenapa kita berikan ini? Karena ini untuk penghargaan pada pengrajin dan kolektor yang sudah mengapresiasi seni. Karena satu desain satu orang otomatis bukan cap, bukan ciptaan, tetapi benar-benar desain yang khusus. Sertifikat ini 1 lembarnya ada 1, maka ada nomor registasinya. Karena dulu tidak kita registasi, akhirnya orang neneknya sendiri. Bahkan ada yang ditandakan dan akhirnya kita datangin, terus kita selesaikan secara baik-baik dan mau menghentikan. Nah, sejak itulah sertifikat ini sangat penting. Kita mau mengajak orang menghargai karya seni, karena dulu batik itu kan dibuat dari jiwa pembatiknya, bukan karena industri besar-besaran yang digandakan begitu saja. Nah, kita ingin kembalikan bahwa batik itu benar-benar adalah sentuhan jiwa pengrajinnya.
menjelang sore. Para peserta binaan batik dan asisten sudah beranjak pulang. Namun senja itu, Lulut masih harus ke Mojokerto untuk mensupervisi binaannya yang lain. Saya sudah sampai di binaan kita di Mojokerto dan kita mau nengok binaan kita. Kita kasih salam ya. Apa kabar? Luar biasa. Aduh, sedang apa Bu? Sedang menggambar. Mana ini Bu Esther? Oh, masih ngambil pewarna. Oke. Saya sebetulnya tidak bisa apa-apa karena ya tidak punya keterampilan khusus saatnya. Tapi setelah ada penawaran dari Bu Lulut, ada pelatihan batik di BDI Surabaya sana, ya oke aja. Memang awalnya juga namanya orang sudah tua ya agak capek juga, tapi lama-kelamaan tuh sangat mengasihkan. Ya di samping ini merupakan satu hiburannya ya, daripada di rumah yang nganggur. Paling-paling rame sama cucu. Nah itu tadi kesempatan, dan di samping ada dasar seneng sama batik, ada kesempatan yang baik, langsung tancap aja. Ya nggak mengenal usia. Kalau Bu Lulut itu memang saya akui ya, acung jempol buat beliaunya. Kenapa? Telaten. Jadi kalau ada sesuatu yang kesalahan ya dimaklumi, karena ya sesuai yang sudah tua-tua. Enggak dek, baru balita kita, gigi aja belum tumbuh semua kok ya. Lulut memang tak pernah membedakan usia dan derajat sosial. Siapapun yang ingin belajar membatik diterimanya sebagai teman untuk berbagi. Tak hanya orang lanjut usia, Lulut juga mengajar membatik untuk anak-anak jalanan. Saya dulu kena libur karena tidur di kereta, ya naik turun kereta, ya cari makan. Ada orang dipanggil, terus bawa putih bawa ke Iban Sawas. Anak berusia 11 tahun ini sudah 1 tahun ikut serta dalam binaan batik mangrove. Jemarinya sudah mulai mahir melukis di atas kain. Sikal yang pertama kertas pertama, ulangan kedua, yang kedua kain kecil, yang ketiga ini. Banyak cara memasarkan batik-batik mangrove hasil buatan tangan-tangan terampil itu, baik melalui pesanan langsung maupun dipasarkan melalui toko-toko. Yang pasti, setiap pengrajin berhak mendapatkan 40 hingga 100% dari hasil jerih payahnya. Dan uniknya, pembeli juga berkewajiban untuk menanam kembali mangrove sebagai komitmen pelestarian konservasi mangrove, meski memang bisa diwakilkan. Mangrove adalah tanaman serbaguna. Buah bulbera ini ternyata tak hanya sekedar pewarna batik, namun juga bisa diolah sebagai produk pangan dan sumber energi. Untuk saat ini memang kita fokus untuk pangan dan pengganti energi, karena itu yang jadi permasalahan. Yang tidak bisa dipakai untuk makanan, ini kita olah jadi bioetanol. Bioetanol adalah bahan untuk pengikat premium. Terus yang tidak bisa dipakai untuk beras ataupun tepung, yang jelek-jelek, ini limbahnya kita blender dulu dengan air mineral sampai halus, terus disaring. Nah ini sudah reaksi warnanya ya. Kalau yang untuk tepung kan putih. Ini ampasnya tidak bisa jadi beras, ini ampasnya kita pakai kompos. Nah ini yang tidak layak untuk makanan, jadi tanninnya tinggi. Lapisan atas yang diambil setelah terjadi pengendapan pelan-pelan. Kita tidak menggunakan padi.
bagian atas kita sudah ambil, lalu kita rebus. Nah, setelah itu didinginkan. Ya, kita rebus dulu. Sebetulnya saya ini sudah sekitar 3 tahun di sini. Selama ini saya sudah tidak aktif di luar dan ini saya mengabdi pada Bu Lulut untuk ikut dalam pelestarian tanaman mangrove. Kalau kita lihat sosok Ibu Lulut, ya selama ini ya pengabdiannya kepada masyarakat cukup tinggi. Kemudian untuk hasil-hasil karya yang didapat ini ataupun hasil pendapat ini tidak semata-mata sebagai penghasilan dia sendiri, tetapi sebagian untuk orang lain, jadi kita kerja sosial juga. Kita siapkan untuk peragian. Oke, lagi kita tuang. Kasih air mineral, kita tunggu. Kita tunggu reaksi sebentar, lalu kita fermentasikan. Proses ini akan berujung pada penyulingan dan akan difermentasi tidak lebih dari 3 hari. Memang belum ada satupun lembaga yang melirik hasil laboratorium ala Lulut ini, karena baru berjalan selama 1,5 bulan. Namun itu tak menghentikan langkahnya untuk terus berinovasi, mencari ruang ide dari semua bagian tanaman mangrove. Ini tadi sudah langsung bereaksi. Nah, besok ini sudah mulai ini terjadi gelembung-gelembung. Kalau memang ini disiapkan untuk harta karun Indonesia yang tak terhingga, ini kan bisa juga menjadi pusat kekuatan pertahanan ekonomi dan energi Indonesia. Maka kami minta juga investor ataupun CSR yang mau membantu kami ya harus visi dengan kami. Kalau intinya pemberdayaan oke, tapi kalau intinya untuk keserahan mohon maaf kami tidak bisa. Perhatian Lulut memang tidak hanya melulu soal batik. Pemberdayaan ekonomi mikro juga Lulut lakukan pada produk makanan. Nah, ini berguira generisa dipotong ini. Ini untuk membuat tepung. Terus kalau ini potongannya untuk khusus beras. Nah, ini dibedakan, kita tahu nanti tugasnya. Jadi yang bagian untuk bikin beras juga telur ngambil. Alternatif beras. Jadi kalau nanti beras habis, kita sudah punya cadangan pengganti beras. Kalau buahnya itu kita milihnya yang benar, pasti aman. Kalau milihnya nggak benar, bisa jadi racun juga. Karena mangrove yang bisa diolah jadi makanan ini yang bebas dari logam berat, merkuri, dan sebagainya. Jadi dipilih bahan yang sehat. Jadi kalau bahan yang sehat itu ya bentuknya mulus, kemudian tidak terjadi bercak-bercak, kemudian tidak terjadi warna pucat, akhirnya jadi olahan kue, jadi kerupuk. Ini khusus untuk kerupuk, karena ini yang KW 2. Kalau yang KW 1 itu untuk dawet, untuk kue-kue kering, juga bisa. Penganan ini adalah hasil home industri ibu-ibu binaan yang bekerja dari dapur masing-masing untuk menghasilkan rupiah. Namun berbeda dengan mereka yang bisa berkreasi di dapurnya, Lulut terpaksa menahan diri menjadi ratu di dapurnya sendiri. Ini sebenarnya juga lab saya, tapi juga dapur saya karena dapur saya hancur, jadi harus bergeser ke depan untuk sementara. Dapur saya hancur karena bangunan di belakang yang melebihi standar, jadi 3 tingkat, sehingga menarik bangunan saya di belakang, sehingga hancur, sudah tidak bisa digunakan dapur saya dan tempat produksi saya, sehingga kami terpaksa menggunakan teras rumah. Tidak apa-apa, yang penting bisa makan bersama dengan anak-anak. Menjadikan rumah tinggal sekaligus laboratorium mangrove menjadi pilihan bagi ibu 1 anak ini. Beruntung sang suami dan putrinya tidak keberatan.
jika mereka harus berbagi tempat dengan peralatan, perlengkapan, serta kebisingan proses pemanfaatan mangrove di rumah mereka. Ya, anak dan suami Lulut tahu bahwa usaha sang ibu adalah untuk kepentingan bersama. Suatu pekerjaan yang mulia bagi keluarga dan sesama. Karena mangrove itu juga merupakan sumber kehidupan dan tidak mudah membuka paradigma masyarakat. Karena dulu mangrove dianggap tumbuhan liar yang harus dibabat habis. Nah, setelah tahu multifungsinya, maka masyarakat sudah mulai belajar menanamnya, merawatnya, memanfaatkan secara bijak dan mengembalikannya kembali.